Ingat produk ini? Ya, KRI Raden Edi Martadinata. Dan Anda pasti tahu produk yang ini, OPV Raja Haji Fisabilillah. Inilah yang menjadi puncak ketengilan dari PT PAL. Di saat perusahaan pelat merah tersebut dikabarkan berpotensi besar menjadi fasilitas MRO atau pusat bengkel bagi armada kapal perang Amerika Serikat untuk armada Pasifik, netizen Indonesia bukannya tegang, melainkan langsung menyerbu kolom komentar dengan respons yang super tengil. Ada yang bilang, "Ah, bisa ini mah tinggal copy-paste." Ada juga yang membayangkan montir PT PAL berbisik, "Walah, ternyata dalamnya gini toh." Lalu sejurus kemudian, langsung mengaktifkan mode control plus copy, lalu control plus paste. Netizen kita tampaknya sudah sangat paham dan mengerti bagaimana overpowerednya PT PAL dalam hal amati, tiru, modifikasi, plek ketiplek, mulai dari melahirkan kelas rem hingga menjelma menjadi Raja Haji Fisabilillah. Kita harus ingat, Tiongkok pun pernah berada di fase ini. Mereka merangkak dari bawah dengan cara yang sama. Dan bukan tidak mungkin, Indonesia sengaja mengambil jalur ini agar bisa menjadi raksasa pertahanan di kemudian hari seperti Tiongkok. Mau bikin kapal induk? Tinggal bikin. Mau kapal destroyer? Tinggal rakit. Semua kemandirian besar itu, siapa sangka, bermula dari keberanian menekan tombol kontrol plus copy dan kontrol plus paste. Pasca Damen, kembar tapi tak sama. Mari kita bedah secara ilmiah ketengilan tombol salin tempel ini. Saat PT PAL berkolaborasi dengan Damen Belanda untuk membangun KRI Raden Edi Martadinata, banyak pihak mengira Indonesia akan terus bergantung pada desain Eropa. Begitu kerjasama itu selesai, banyak yang mengira kita akan kebingungan mencari cetak biru baru. Tapi apa yang terjadi? Disinilah mentalitas amati, tiru, modifikasi. Kita bekerja di tingkat tertinggi. Tanpa perlu drama berkepanjangan, PT PAL justru melahirkan dari KCR hingga OPV Raja Haji Fisabilillah. Jika Anda melihat siluet lambung, struktur superstruktur, hingga lekukan desainnya, kapal ini benar-benar plek ketiplek dengan KRI rem. Desain yang tadinya dibeli dengan lisensi mahal, kini berhasil direproduksi secara mandiri dengan sangat mulus. Keberhasilan melahirkan kembaran KRI rem ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan pernyataan sikap bahwa teknologi Eropa kini sudah berhasil dijinakkan dan masuk ke dalam folder penyimpanan lokal di Surabaya. Tinggal klik kanan, duplicate item, selesai. Proyek Roro Jonggrang. Ketengilan kedua terletak pada urusan kecepatan. Para teknisi di Surabaya tampaknya memiliki ramuan rahasia ala Roro Jonggrang, karena membangun kapal berukuran masif di galangan ini rasanya secepat membuat mie instan. Lihat saja proyek LPD, Landing Platform Dock, pesanan Filipina. Begitu kontrak ditekan, tidak pakai lama, tahu-tahu kapal angkut raksasa tersebut sudah mengapung di lautan dalam hitungan bulan dan tahun yang tergolong singkat untuk ukuran industri maritim global. Dan bersiaplah, karena kejutan berikutnya adalah perwujudan monster air yang sesungguhnya. Fregat Balaputra Dewa. Kapal ini bukan main-main. Kita sedang berbicara tentang raksasa laut berbobot 6.000 ton dengan panjang mencapai 140 meter. Yang membuatnya sangat mengerikan adalah isi palu godamnya. 64 sel VLS, Vertical Launch System, siap tanam. Bayangkan, kapal sebesar dan semematikan ini digarap dengan ritme kerja yang begitu satset. Kecepatan eksekusi inilah yang membuat para kompetitor di kawasan regional hanya bisa melongo. Pengakuan dunia dan doktrin amati tiru plek. Fenomena satset dan keahlian copy-paste ini pada akhirnya melahirkan sebuah doktrin baru di kalangan netizen militer. PT PAL adalah entitas OP, overpowered, di kawasan ASEAN. Diksi-diksi menggelitik seperti ilmu Cina ini bang. Amati tiru plek ketiplek, dilihat dipelajari bikin ulang atau copy dikit ya mas adalah bentuk apresiasi paling jujur. Netizen kita bangga karena tahu betul, industri pertahanan tidak butuh gengsi tinggi atau teori berbelit-belit di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah hasil nyata. Ketika negara tetangga masih sibuk merumuskan anggaran atau berdebat tentang desain yang tak kunjung selesai di meja birokrasi, teknisi di ujung, Surabaya sudah sibuk menyalakan mesin las, memotong baja, dan meluncurkan kapal perang baru ke lautan. Kita tidak banyak bicara, tapi armada kita terus bertambah. Meniru untuk menguasai. Mengapa strategi Ctrl plus CE dan Ctrl plus V ini harus kita rayakan? Karena meniru dengan cerdas adalah jalur cepat menuju status adidaya. Tiongkok telah membuktikannya. Di masa lalu, mereka dicibir karena meniru jet tempur Rusia dan kapal perang barat. Namun hari ini,
Dunia gemetar melihat mereka bisa memproduksi kapal induk dan kapal destroyer secepat membalikan telapak tangan. Sekarang, giliran Amerika Serikat yang harus realistis dengan kondisi galangan kapal domestik mereka yang mengalami penumpukan antrean perawatan. Mereka butuh galangan kapal yang tidak hanya strategis secara geografis di dekat alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI, tetapi juga diisi oleh para teknisi yang cerdas, cepat, dan tanggap. Logika Pentagon sangat sederhana. Jika petepal bisa membedah teknologi Eropa dan menduplikasi kapal perang secanggih KRI REM secara mandiri, maka merawat dan memperbaiki kerusakan pada armada kapal perang Amerika tentu adalah perkara mudah bagi mereka. Pada akhirnya, potensi masuknya armada Pasifik Amerika Serikat ke galangan Surabaya adalah pengakuan internasional atas status PT PAL. Kita melangkah dari sebuah galangan kapal yang awalnya belajar memotong baja, menjadi sebuah pusat MRO strategis yang diperhitungkan oleh kekuatan militer terbesar di dunia. Lompatan teknologi ini mempertegas posisi Indonesia sebagai penguasa maritim yang dominan di Asia Tenggara. Berawal dari keberanian menekan tombol kontrol plus copy dan kontrol plus V, kita sedang membangun pondasi untuk menjadi raksasa baru di masa depan. Jadi, jika besok atau lusa Anda melihat kapal perusak kelas Arleigh Burke atau kapal induk Amerika Serikat merapat di Surabaya untuk melakukan perawatan, tidak perlu heran. Cukup tersenyum tipis, nikmati prosesnya, dan biarkan dunia tahu bahwa dalam urusan rekayasa maritim, Indonesia memang memiliki cara yang unik, elegan, dan sedikit tengil untuk menang.